Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprian Ginanjar. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang merumuskan ciri teks negosiasi. Nah, pada pertemuan sekarang, kita akan menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dalam teks negosiasi, supaya setiap pengajuan dan penawaran pada sebuah kegiatan negosiasi berjalan dengan baik, maka Anda harus memperhatikan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran sebagai berikut. Dimulai dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh fakta. Maksudnya, mulailah teks negosiasi dengan sebuah teks yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya, agar argumen kita semakin kuat di mata pihak mitra. Nah, contohnya seperti sekarang kita sedang menjual buah ke si pembeli. Kita harus membuat sebuah argumen yang akan dilontarkan kepada si pembeli tentang buah yang akan kita jual. Misalnya, buah yang akan kita jual itu rasanya manis atau masam. Argumen yang kita lontarkan tadi bisa kita buktikan dengan cara si pembeli bisa mencoba terlebih dahulu buah yang akan kita jual. Nah, jadi si pembeli bisa mengetahui fakta dari argumen yang kita lontarkan tadi. Selanjutnya, dalam satu waktu, tidak menyajikan lebih dari 3 argumen. Maksudnya, ketika kita bernegosiasi, kita tidak boleh menyampaikan beberapa argumen atau lebih dari 3 argumen, supaya negosiasi yang kita jalankan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, argumen dibangun dengan hati-hati, mengikat, dan logis. Maksudnya adalah, kembali lagi pada kaidah pertama, mulailah argumen dengan sebuah kebenaran, logis atau sebuah fakta, dan susun apa yang harus kita sampaikan dengan cara hati-hati agar negosiasi yang diinginkan bisa tercapai. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Jadi, ketika kita sedang menyampaikan sebuah pengajuan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun supaya bisa diterima dengan baik oleh pihak lain. Selanjutnya, memberikan pandangan, kesimpulan, dan lontaran kata seperti tidak bila tidak setuju dengan penjelasan yang disampaikan oleh mitra negosiasi. Maksudnya adalah memberikan alasan atau lontaran kata-kata terhadap setiap keputusan yang diberikan mitra bila kita menentang atau menerima sebuah keputusan tersebut. Jadi, ketika kita menerima keputusan, kita harus memberikan alasan. Dan jika kita tidak setuju dengan keputusan tersebut, kita juga harus memberikan sebuah alasan. Memberikan penjabaran kembali mengenai pokok negosiasi pihak mitra sebagai tanda bahwa kita mengerti apa yang dikatakan mitra negosiasi. Maksudnya adalah selalu memberikan respon atau penjabaran yang tepat terhadap hal yang telah disampaikan oleh mitra. Bila mitra negosiasi melontarkan kata-kata agar negosiasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, meminta alasan terkait persetujuan yang dilontarkan. Maksudnya, kita harus meminta pihak negosiasi untuk menjelaskan alasan terkait persetujuan yang dilontarkan, mengapa iya dan mengapa tidak. Selanjutnya, tidak menyela argumen pihak mitra, tetapi mendengarkan dan mencari kelemahan. Maksudnya, bila pihak mitra sedang menyampaikan sebuah argumen, sebaiknya kita mendengarkan dan mencari titik yang harus digarisbawahi. Tujuannya, agar dapat menerima dan mengerti secara baik inti argumen yang disampaikan, sehingga setelah itu kita dapat merespon dengan sesuai. Yang terakhir, hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak terkait. Maksudnya, kesepakatan atau hasil akhir sebuah teks negosiasi harus dicari sampai dapat diterima oleh kedua belah pihak, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, itulah menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Pada poin kali ini, kita akan menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Teks negosiasi memuat sebuah percakapan antara dua orang untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Kedua belah pihak yang bersangkutan di dalam negosiasi ini memiliki hak yang sama untuk menentukan kesepakatan atau hasil akhir penyelesaian. Hasil akhir
atau penyelesaian negosiasi memerlukan adanya sebuah persetujuan yang pasti antara kedua belah pihak, sehingga proses untuk menerima dan saling memberi dalam hal ini sangat berlaku untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Nah, mencapainya kesepakatan bersama harus terdapat syarat tercapainya persetujuan. Syarat tercapainya persetujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengajak membuat kesepakatan dan memberikan alasan kesepakatan. Jadi, ketika kita sedang melaksanakan negosiasi, kita harus mengajak lawan bicara kita untuk membuat sebuah kesepakatan dan memberikan alasan tentang kesepakatan tersebut. Yang kedua, membandingkan beberapa pilihan. Jadi, ketika kita sedang bernegosiasi, kita harus membandingkan beberapa pilihan terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, memperjelas dan menguji perbandingan yang telah dikemukakan. Jadi, setelah kita membandingkan beberapa pilihan, kita harus memperjelas dan menguji perbandingan yang dikemukakan tersebut, apakah baik untuk disetujui atau tidak oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Jadi, kita itu harus dapat menilai kekuatan dari hal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan negosiasi supaya kedua belah pihak lebih memahami kembali tujuan negosiasi tersebut. Nah, itulah cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, sekaligus syarat tercapainya persetujuan. Nah, sekarang kalian di rumah, coba jelaskan yang dimaksud teks negosiasi harus didukung oleh argumen yang berisi sebuah fakta. Lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silakan pencet tombol like. Jika channel ini bermanfaat untuk kalian, silakan pencet subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya channel ini berkembang dan dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran online. Nantikan video selanjutnya tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Salam literasi.